Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Maisa Ilmi dari kelompok 2. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Langsung saja kita mulai materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nisa Yektinda Palupi, NRP 50012010137. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca referensi yang kredibel. Next. Setiap kegiatan menulis ilmiah harus didahului dengan membaca referensi yang kredibel. Dalam hal ini, kredibel berarti dapat dipercaya. Untuk setiap buku, jurnal, website yang akan dikutip harus kredibel, di mana pemilik atau penulisnya sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya referensi yang kredibel ini juga akan membuat karya tulis ilmiah menjadi baik dan berkualitas. Next. Perkenalkan, saya Arvina Diningrum dengan NRP 5001201051. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Next. Ciri-ciri buku referensi yang baik. Yang pertama, ukuran buku referensi sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu ukuran kertas maksimal 15,5 x 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Yang kedua, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa formal. Yang keempat, struktur kalimat minimal SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kelima, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pustaka, dan jika mungkin menyertakan indeks. Yang keenam, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, dan penelitian. Yang ketujuh, diterbitkan oleh penerbit referensi yang kredibel. Untuk melihat situs-situs jurnal yang terindeks Scopus dari H1 sampai H4 dari seluruh negara dengan cara membuka link Scientific Journal Ranking. Next. Selanjutnya yaitu adalah cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Jadi setiap jurnal dalam media daring ataupun luring memiliki tingkatan-tingkatan kualitas isinya. Jika diurutkan dari besar pengaruhnya pada perkembangan bidang ilmu tertentu, jurnal-jurnal di dunia internasional dan nasional memiliki kategori tertentu. Kategorinya ada 4, yakni Q1, Q2, Q3, dan Q4. Apakah jurnal yang urutannya ada di bawah kategori Q4? Jawabannya ada. Bahkan banyak sekali. Terutama yang abal-abal pun banyak. Bisa dibilang jurnal-jurnal urutan Q1, Q4 merupakan rujukan yang paling sahih untuk dijadikan acuan dan referensi. Karena untuk masuk ke dalam jurnal-jurnal terindeks Q1 sampai dengan Q4 melalui proses yang sangat luar biasa sulitnya. Karena reviewnya sangat ketat, karena reviewer dan editor jurnal-jurnal tersebut merupakan para ahli di bidang ilmu tersebut. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan teori dan metodologi dalam ilmu tersebut. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fauza Fakhrizal Asmi, NRP 500-120-1044. Jadi, saya akan menjelaskan cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengunduh aplikasi Mendeley. Nah, ini kita bisa langsung cari di Google aplikasi, kemudian unduh. Kalian bisa mencarinya di web resmi Mendeley. Setelah itu kalian bisa menginstalasi Mendeley Desktop. Setelah mengunduh aplikasi Mendeley, kalian bisa membuat akun Mendeley untuk memverifikasi akun Mendeley kalian. Setelah menginstal aplikasi Mendeley, kalian akan muncul di desktop laptop kalian. Setelahnya kalian bisa menambahkan referensi, dan untuk menambahkan referensi ini kalian bisa melakukan otomatis dan manual. Untuk memudahkan kalian memasukkan Mendeley ini, kalian bisa menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Caranya itu kalian bisa menghubungkan langsung dengan Microsoft Word dengan klik menu Tools, install Microsoft Word plugin pada Mendeley Desktop. Kemudian buka dokumen yang telah dibuat untuk meletakkan daftar pustaka. Untuk melakukan citasi, kalian bisa klik reference, insert citasi, go to Mendeley, klik jurnal atau referensi yang kalian punya, dan klik cite. Kemudian untuk
apabila ada jurnal yang kurang memiliki keterangan seperti tahun publish, penulis, dan lain-lain, maka kalian dapat diedit dengan cara manual, yaitu reference, insert citation, go to Mendeley, selanjutnya klik jurnal referensinya, lihat di sisi kanan jurnal, masukkan keterangan yang belum ada, kemudian klik cite. Jika kalian ingin merubahnya, kalian bisa mengulangi yang sebelumnya. Kemudian untuk membuat daftar pustaka otomatis, kalian bisa langsung klik reference, insert bibliografi, kemudian klik reference style, ada apa, dan lain sebagainya. Pilih juga jenis penulisan sitasi dan selesai. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit tutorial Mendeley. Saya adalah Genis Kilita Widarsono dengan NRP 50012011058. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan referensi secara otomatis. Bisa dengan memencet menu Add, kemudian akan muncul PDF yang akan kita jadikan referensi. Misalnya saya akan memilih jurnal ini. Nah, di sini akan muncul secara otomatis siapa pengarangnya, tahun berapa jurnal tersebut terbit, kemudian volume sampai halaman pun akan tersedia. Terdapat abstrak dan author keyword juga. Lalu bagaimana dengan jurnal yang tidak memiliki author dan tidak bisa terdeteksi oleh aplikasi Mendeley? Kita bisa menambahkan secara manual, seperti misalnya add entry manual. Di sini ada beberapa tipe yang bisa digunakan, yaitu buku, book section, komputer program, film, hingga bahkan tesis dan webpack. Misalnya kita menggunakan webpack sebagai rujukan. Di sini kita bisa mengisi judulnya, misalnya judul. Kemudian nama pengarang, misalnya kita isi Budi Haryadi. Kemudian di sini ada jurnal, tahun bisa diisi sesuai jurnalnya. Di sini ada volume, bahkan ada linknya. Misal kita isi dengan menggunakan link ini. Kemudian pencet simpan. Nah, lalu bagaimana dengan jika memasukkannya ke dalam Microsoft Word? Di sini saya sudah menyiapkan beberapa rujukan. Caranya untuk memasukkannya, kita pencet reference, kemudian insert citation. Di sini kita bisa mencari siapa saja autornya, seperti misalnya tadi Budi. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul secara otomatis siapa pengarangnya. Lalu kemudian contoh yang kedua, misalnya di sini akan saya ketik. Kemudian untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Setelah kita memasukkan citasi secara otomatis pula dari Mendeley, kita bisa langsung memasukkan daftar pustakanya dengan insert bibliografi. Nah, di sini akan muncul secara langsung daftar pustakanya. Di sini juga bisa menggunakan beberapa style seperti APA style, hard style, IEE, ISO, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu merupakan cara untuk kita mengakses citasi maupun daftar isi dari aplikasi Mendeley ke dalam Microsoft Word. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.